Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Mekah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya, yang terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Mudah-mudahan Allah menerima segala bentuk ibadah kita sebagai bentuk syukur kita dan menjadikan sebagai tambahan pahala dan juga sebagai pemberat timbangan kita di mizan kelak. Allahumma amin. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an. Yaitu kita akan masuk pada larangan yang ketiga, ya. Di antara perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam adalah, di sini penulis menyebutkan bab taglidhu tahrimir riya wa syiddati 'uqubatih, yaitu tentang kerasnya pengharaman riya dan beratnya hukuman riya. Jadi tentang yang ketiga ini adalah tentang riya, haramnya riya dan kerasnya hukuman riya. Di sini penulis memberikan beberapa ayat yang terkait dengan bahayanya riya. Di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafikin itu mereka berusaha untuk menipu Allah dan justru Allah lah yang menipu mereka. Dan jika mereka bangkit menuju salat, maka mereka bangkit dalam keadaan malas. Yura'unan nasa, ini syahidnya, mereka riya, menampakkannya kepada manusia, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Maka ini adalah salah satu bahaya dari riya, yaitu riya ini merupakan salah satu sifatnya orang munafikin. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang bahayanya nifaq. Di antara hal-hal yang dilarang sebelumnya adalah apa? An-nifaq. Yang mana kemunafikan itu, ya kalau sampai nifaq i'tiqadi, nifaqul akbar, itu bisa menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya.
dan bisa berada di dasar keraknya neraka bersama orang-orang musyrikin. Nah, di antara sifatnya orang-orang munafikin adalah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka itu kalau sholatnya males-malesan, dan mereka sholatnya itu untuk pamer, biar eksis, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang pertama dibawakan oleh penulis, ya, dan bahayanya riya ini adalah salah satu sifatnya orang munafikin, ya, waliyatubillah. Selanjutnya ayat yang kedua dibawakan oleh penulis di sini, yaitu di dalam surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un. Wa qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang memperlihatkan, yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah dari barang-barang yang bermanfaat. Maka di dalam ayat ini ada ancaman Bapak Ibu sekalian, ya. Fawailun. Fawailun secara bahasa maknanya adalah kecelakaan, kebinasaan. Tapi wailun juga ditafsirkan oleh para mufassirin, maknanya adalah ismun min asma'in nar, salah satu di antara nama-nama neraka. Ya. Maka diancam dengan neraka fawailun, neraka wail. Untuk siapa? Salah satunya adalah alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Maka ini bahaya yang kedua. Ancaman apa? Neraka. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264. Surat Al-Baqarah ayat ke-264. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan, gugurkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dengan menyakiti, ya, menyakiti orang yang telah dibantu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang berinfak dengan hartanya dengan tujuan riya, memperlihatkannya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah maupun hari akhir. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini juga ancaman bahaya riya, yaitu bisa gugur amalannya. Ya. Riya itu bisa menggugurkan amalan yang dimasukinya. Di dalam ayat ini disebutkan apa? Sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Sudah capek-capek sedekah, sudah berkorban dengan harta yang banyak, itu bisa batal, bisa gugur. Ya. Gara-gara apa? Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, dengan disebut-sebut, ya. Saya kemarin begini, saya bersedekah sekian-sekian, saya mewakafkan tanah saya, ya, mengungkit-ungkit, ya. Sayalah yang membiayai semua itu, masjid itu saya, ya. Kalau tidak ada saya tidak jalan semua itu, diungkit-ungkit terus. Maka ini bisa berpotensi menggugurkan sedekah-sedekah amalan-amalannya, atau menyakiti orang yang pernah dibantu. Kamu kan pernah saya bantu, kenapa kok nggak begini-begini?
Kamu sudah saya bantu kok nggak mampir? Ya. Maka tidak perlu ada tuntutan, pamrih, ya, minta dimuliakan dan sebagainya, tidak perlu. Biarkan semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar pahalanya full, biar pahalanya bahkan berlipat-lipat di sisi Allah. Jangan kita mengungkit-ungkit dan jangan pula kita menyakiti orang yang pernah dibantu. Dan di sini gugurnya pahala seseorang itu Allah permisalkan, ya, contohnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang dia itu bersedekah tujuannya adalah untuk riya. Ya. Dan ini banyak orang-orang yang mencari simpati manusia, ya, pencitraan, maka amal-amal ibadahnya tersebut bisa gugur. Di sini dicontohkan dengan apa? Infak, sedekah dengan harta. Dan semua amalan yang dimasuk ke riya itu bisa gugur. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari syirik kecil atau syirik al-khafi. Ya. Di dalam riwayat disebut syirik as-sarair. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang sholat, dia perbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh orang lain. Maka ini bisa menggagalkan, bisa membatalkan amal ibadah tersebut. Dan sekali lagi, semua amalan bisa hancur, bisa gugur kalau seseorang tidak menjaga niatnya. Kalau tujuannya adalah riya, pamer. Maka ini bahaya yang ketiga, ya, bisa gugur amalannya. Waqala, kemudian di sini penulis membawakan ayat yang keempat, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta benda mereka ria'an nas, untuk riya, untuk pamer, sengaja diperlihatkan kepada manusia biar dipuji, biar diangkat-angkat, dilulukan. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah maupun hari akhir. Maka barang siapa yang syaitan itu menjadi korinnya, menjadi temannya, pendampingnya, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk pendamping. Ya. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwasanya riya itu dekat sekali dengan apa? Dengan perbuatan syaitan. Ya. Ketika seseorang riya, berarti dia telah mengambil syaitan sebagai pendamping. Ini bahaya yang keempat. Kemudian selanjutnya penulis membawakan ayat yang terakhir di sini, ya, 5 ayat beliau bawakan, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-47. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhita." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumahnya dengan sombong dan pamer kepada manusia, riya kepada manusia, dan mereka berusaha untuk mencegah manusia dari jalan Allah, padahal Allah Maha mengetahui, Maha melingkupi apa yang mereka kerjakan. Maka ini peringatan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu riya, ya, Allah itu tahu. Tidak ada yang tersembunyi.
Maka pastikan ketika kita tergoda kepada riya, itu Allah tahu, maka kita harusnya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini penulis membawakan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berkata, berarti apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, ana agna syuraka'i ani syirki. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini tidak membutuhkan sekutu. Tidak butuh untuk disekutukan. Barang dia mempersekutukan aku dengan selain amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maka ini ancaman Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu riya, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Allah akan tinggalkan kita. Enggak akan ditolong, apalagi nanti di akhirat enggak akan dilihat pun enggak akan. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya taraktuhu wa syirkah. Maka riya ini pun termasuk apa? Termasuk perbuatan syirik. Karena ketika dia beramal sholat misalnya, maka ketika dia sholat, dia perbagus sholatnya untuk orang lain. Berarti dia persekutukan Allah dalam sholat tersebut. Dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka riya ini juga termasuk kesyirikan. Di dalam hadis yang lain dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ay ar-riya. Yaqulullahu yaumal qiyamati idza jazan nas bi amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, ketika Allah mengganjar manusia atas perbuatan amal-amal mereka, maka Allah berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya, sengaja pamerkan amal kalian untuk mereka. Pergi kepada mereka, ya, yang kalian dulu pamerkan amal kalian untuk mereka di dunia, kemudian silakan lihat apakah kalian mendapatkan di sisi mereka ganjaran atau tidak. Maka di dalam hadis ini peringatan yang sangat keras, ya, dari bahaya riya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita harus takut sama yang namanya riya. Kenapa? Di dalam hadis ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4 ya, yang menguatkan. Kata Nabi SAW, inna, sungguh, beliau tekankan Pak. Ya, berarti ini perkara yang benar-benar penting. Inna, sesungguhnya, sungguh berarti benar-benar beliau tekankan. Akhwafa, yang paling, dalam bentuk sigatu at-tafdhil, isim tafdhil di sini. Akhwaf, berarti yang paling begitu Pak. Ya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa-apa yang di sini, yang takut siapa Pak? Akhafu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau as-sadiqul masduq, nggak mungkin bohong, nggak mungkin beliau itu menipu umatnya, nggak mungkin memperingatkan sesuatu yang nggak penting. Maka di sini yang merasa khawatir siapa? Akhafu. Ya. Inna,
akhwafa, ma akhafu, yang aku takutkan. Kemudian di sini beliau khawatir kepada siapa? Alaikum, atas diri kalian. Kalian di sini siapa, Pak? Para sahabat, generasi terbaik dari umat ini. Ya. Ini bukan hanya kepada kita yang jauh, yang ya kualitas imannya jauh dari ini, kepada golongan yang terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian. Ya. Berarti ini perkara nggak main-main. Ya. Yaitu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Ya. Kalau beliau sedemikian khawatirnya ya, kepada para sahabat, apalagi kita yang jauh ya, di belakang mereka. Maka ini ya, kemudian beliau pun menjelaskan efeknya kalau seseorang riya itu di akhirat, nanti di hari kiamat seperti apa. Beliau pun ceritakan nanti di hari kiamat ketika semua orang dapat ganjaran, dapat pahala, Pak. Itu yang dicari nanti di hari kiamat. Yang dikejar apa? Pahala. Kita sholat, alhamdulillah dapat pahalanya. Masuk ke mizan, jadi pemberat, berat begitu ya. Kita bersedekah, ternyata pahalanya masya Allah berat, langsung timbangan. Itu senang kita, Pak. Ya. Namun apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW gambarkan nanti di hari kiamat. Ketika Allah mengganjar, kasih pahala, gelontor pahala, ya. Nah ini ketika seseorang dia berbuat riya, dia sudah ngarep ini. Dia di dunia sholat, dia sedekah, dia macam-macam, ya aktif berdakwah, ya ikut pengajian, mengadakan kajian dan lain sebagainya, ya dia penampilannya sudah sunnah, masya Allah, ya yang wanita sudah ya masya Allah bercadar bahkan, ya. Tapi kalau semua itu adalah niatnya tidak sholih, tidak ikhlas, riya, ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah, diusir sama Allah. Pergi sana, ya. Pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian perlihatkan itu. Ketika dia misalnya sholat, dia perlihatkan untuk orang yang dia ya, perlihatkan sholat, dia pamerkan sholat, sedekah, ya, dia pajang di statusnya biar dapat follower yang banyak, biar di like, di subscribe, di macam-macam itu, ya. Maka silakan pergi ke followernya, ya. Apakah kalian dapat balasan? Kalau tujuannya itu hanya like saja, ya cuma itu yang didapat, enggak dapat apa-apa di akhirat. Ya. Kalau dia cuma main eksis, dianggap masya Allah, ya tokoh pendakwah, ya dia masya Allah kiprahnya dalam dakwah misalnya, masya Allah di masjid dia benar-benar luar biasa. Cuma ingin mendapatkan itu saja, ya sudah itu saja yang didapat, enggak dapat apa-apa di akhirat. Oleh karena itu pentingnya di sini ketika kita itu ibadah, apa sih yang kita cari? Ya, jangan sampai yang kita cari hanya dunia. Kita capek-capek di dunia, ya cuma dapat dunia itu, di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita mengharapkan akhirat, maka dunia pun dapat dijaga sama Allah, akhirat pun akan mendapatkan balasan berupa pahalanya. Ya, maka ini bahayanya riya. Nyesel, ya, jangan sampai. Ya, bayangkan sekarang saja kalau kita misalnya bekerja, ya kita bekerja apa begitu, ya, ngerjakan apa, ya disuruh apa misalnya, ya bangun rumah atau masak makanan, ya rumahnya sudah jadi, makanannya sudah matang, bahkan sudah dimakan, ya. Kemudian bayarannya mana, Pak? Maaf, tidak ada bayarannya, ya kita pasti akan sangat kecewa. Kita sudah capek-capek kerja, mengerjakan, ya berbuat, ternyata apa? Tidak ada bayarannya apa-apa. Kita akan dongkol, bahkan marah.
Nah, bayangkan kalau ini terjadi di akhirat. Loh, saya sholat. Loh, saya sudah sedekah bolak-balik. Ya. Saya aktif. Ya. Dan macam-macam, tapi ternyata apa? Tidak dapat apa-apa. Apa kata tidak sedih? Padahal itu yang dibutuhkan. Ketika ternyata timbangan dosa kita berat, ternyata apa? Ternyata amal-amal kita sedikit. Ya. Maka jangan sampai ini terjadi. Disinilah pentingnya untuk menata niat. Ya, penting sekali. Kemudian hadis selanjutnya di sini dari Ya'la bin Shaddad bin Aus, dari ayah beliau Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau berkata, "Kunna na'udur riya fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar." Dulu kami, berarti para sahabat, ya. Dulu kami menganggap bahwasanya riya itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dengan sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan takrir beliau, para sahabat meyakini begini, Rasulullah SAW nggak protes, berarti itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya. Dulu kami menganggap riya itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Dan syirik sekecil apapun tetaplah besar. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena dia apa? Karena dia adalah kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan diremehkan. Ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya dari Rubai bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal." Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para sahabat yang saat itu kami sedang berdiskusi membicarakan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Dajjal, Al-Masih. Ya, apa bedanya Isa Al-Masih dan Al-Masih ad-Dajjal? Kalau Isa Al-Masih artinya adalah Isa Al-Muntadhar, yang ditunggu, ya. Nanti akan apa? Akan turun, ya. Adapun Ad-Dajjal, ya Al-Masih Ad-Dajjal, mana Al-Masihnya adalah diantaranya mamsuhul ain, yaitu matanya yang satu itu picak, ya. Terhapus matanya itu, picak, bukan matanya satu, matanya dua, Pak. Kan kadang ada bayi Dajjal itu matanya satu, bukan, ya. Dajjal itu matanya dua, tapi yang satu picak, ya. Makanya pernah ada bilang itu Dajjal loh, enggak, ya. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu belum datang, dan ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu tidaklah picak, ya. Sedangkan Dajjal itu picak matanya. Maka itu mana Al-Masih Dajjal di antara penjelasan para ulama. Kemudian kami sedang berdiskusi tentang Al-Masih Dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masih Dajjal." Ketahuilah, maukah kalian kuberitahukan dengan sesuatu yang lebih aku takutkan atas diri kalian daripada Al-Masihud Dajjal. Ya. Padahal fitnahnya Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan pasti mengingatkan umatnya dari Dajjal ini, Pak. Ya. Karena bahaya, orang itu kalau ketemu Dajjal itu bisa langsung balik, langsung kufur saat itu juga, Pak. Ya. Apalagi perempuan, ya, perempuan gampang sekali. Ya, makanya kalau ya Dajjal itu sudah keluar, maka perempuan itu harus dijaga di rumah, jangan sampai keluar, bahaya. Ya. Tapi apa? Tapi ternyata ada yang lebih serem, lebih menakutkan daripada Dajjal. Ya. Maka fakulna, kami pun berkata, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ya. Tolong beritahu kami apa itu yang lebih serem daripada fitnahnya Dajjal.
Faqala, maka beliau pun bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu an yakum ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin, yaitu seseorang dia bangkit salat, maka dia pun memperbagus, dia hiasi salatnya gara-gara dilihat seseorang. Ya. Maka hati-hati ketika kita beramal, tujuannya adalah karena penglihatan manusia. Ya. Maka di situ kita harus benar-benar menjaga dan mengusir itu yang namanya riya. Ya. Jadi itu diantara nama syirik, ya, atau diantara nama riya adalah tadi selain syirik kecil, asyirkul asghar, juga asyirkul khafi. Juga ada nama lainnya yaitu syirkus sarair. Ya, syirik asghar, syirik kecil, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ada juga syirkus sarair, syirik rahasia. Ya. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, kemudian beliau pun bersabda, ya ayuhan nas iyyakum wasyirkus sarair, wahai manusia, hati-hatilah kalian terhadap syirkus sarair, syirik rahasia. Ya. Qalu, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, wahai Rasulullah, apa itu syirkus sarair itu? Syirik rahasia itu apa itu? Ya. Qala, maknanya adalah yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadarin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair, yaitu seseorang dia bangkit salat, dia hiasi salatnya, perbagus salatnya karena kejahilannya ketika dia melihat pandangan manusia terhadapnya, maka itulah syirkus sarair. Maka ini diantara nama-nama riya yang datang di dalam hadis. Ya, ada syirkul asghar, ada syirkul khafi, dan ada syirkus sarair. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam hadis lainnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'illahu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berbuat sum'ah, ingin didengar manusia, maka Allah pun akan memperdengarkannya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat riya, memperlihatkan untuk manusia, nanti juga Allah akan perlihatkan di hari kiamat. Ya. Yaitu apa? Yaitu nanti akan ada tempat khusus bagi orang-orang riya ketika di hari kiamat kelak. Ya. Artinya mereka yang ketika di dunia itu enggak ikhlas, cuma pamer, itu akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khadalahu wa haqqarahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan remehkan mereka. Ketika di dunia mereka mau diagungkan, ya, karena riyanya, masya Allah, ya. Sedangkan orang-orang ikhlas malah diremehkan di dunia. Orang yang ikhlas kan nggak diketahui, ya, karena nggak ada orang tahu, dianggap nggak ada kiprahnya. Itu orang ikhlas, nggak kelihatan, ya. Sebaliknya orang-orang riya pencitraan, maka mereka pun masya Allah di dunia. Tapi justru di hari kiamat ditampakkan ini nih orang-orang yang riya, waliyadzubillah, dipermalukan oleh Allah, dihinakan dan diremehkan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tertipu. Riya itu memang sepertinya lezat di dunia, tapi akibatnya adalah pahit di akhirat. Ya. Tidak akan mendapat apa-apa di akhirat, nggak dapat pahala sama sekali. Capek-capek beramal, tapi tidak dapat pahala.
Kita dengarkan terlebih dahulu adzan, wallahu ta'ala a'lam. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit min fikhil bab, di antara fikih faidah pelajaran dari bab ini, yaitu kata-kata riya ini adalah mustaqun minar ru'yah. Ya, kata-kata riya itu diambil dari ru'yah, penglihatan. Ya. Jadi kata kerjanya ro'a, melihat. Ya. Ra'i, memperlihatkan. Maka obatnya adalah dengan apa? Dengan menjadikannya tidak terlihat, dengan menyembunyikannya semampu kita. Ya. Maka ini diantara cara menangkal riya. Ya. Ini bagi amalan-amalan sunnah yang mungkin bisa kita sembunyikan, Bapak Ibu sekalian. Maka yang utama adalah menyembunyikannya. Ya. Seperti misalnya sedekah sunnah, ya, disembunyikan memang. Ya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya, ya, sholat sunnah, maka lebih baik di rumah misalnya, karena lebih terjaga. Adapun ibadah-ibadah wajib yang memang harus ditampakkan, ya harus ditampakkan. Jangan kemudian alasan, wah saya takut riya, ini misalnya apa, haji misalnya, Pak sudah mampu kok nggak haji, iya saya takut riya misalnya, nggak ada Pak. Ya. Pak kok nggak ke masjid Pak, berjamaah, kalau saya takut riya Mas, nah nggak ada Pak. Ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah kewajiban. Jadi bukan alasan kemudian, wah saya takut riya, nggak ada. Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang kita punya pilihan di situ untuk menampakkannya atau tidak. Kalau bisa tidak ditampakkan, jangan ditampakkan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa punya amalan yang tersembunyi, usahakan dia miliki hal tersebut. Ya.
Jadi kalau bisa Pak, kita punya amalan yang tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, itu simpan Pak baik-baik, jaga baik-baik. Ya. Entah mungkin kita bersedekah, ya. Entah mungkin kita membangun masjid atau apa, ya bisa dengan nggak ada orang tahu, ya sudah nggak ada orang tahu. Dan inilah para salaf dahulu, mereka itu berusaha untuk menyembunyikan amal-amalnya sampai nggak ada orang, bahkan istrinya sendiri nggak tahu suaminya selama 40 tahun itu rutin berpuasa. Bayangkan Pak, ya kan kalau kita nggak masuk akal, ya wong sahur aja minta Bu, ya bikinkan sahur Bu, begitu kan. Ya. Ini sahabat atau seorang yang alim di antara para ulama kita 40 tahun istrinya sampai meninggal nggak tahu suaminya itu rutin puasa. Jadi kalau pagi-pagi dibawakan makanan, makanan itu dibawa, ya, kemudian disedekahkan di jalan, ya. Maka teman-temannya menyangka, oh dia sudah makan di rumah, ya. Istrinya menyangka, oh sudah dimakan di tempat, di tokonya, di tempat kerjanya. Terus begitu. Ya, maka ini luar biasa. Ya, saking apa? Saking ingin menjaga keikhlasan. Ya, maka ini harus kita coba tiru. Karena itulah lawan dari riya sendiri. Riya itu kan diperlihatkan, maka usahakan untuk kita tutupi. Ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwasanya riya itu adalah sesuatu yang sangat samar. Kadang-kadang kita itu tidak terasa Pak, ya, dia itu menyelip, ya, riya itu masuk tanpa disadari oleh orang tersebut. Makanya ini ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dari Abu Ali, rajulun min bani Kahil, seseorang dari yang berasal dari Bani Kahil. Dia berkata, khatabana Abu Musa al-Asy'ari, pada suatu hari Abu Musa al-Asy'ari pernah berkhutbah kepada kami. Faqala, maka beliau pun berkata di dalam khutbahnya tersebut, ya Yuhannas ittaqu hadza syirka, wahai manusia, hati-hatilah kalian dari syirik ini. Fa innahu aqfa min dabibin namli, karena dia itu lebih tersembunyi dari langkah semut. Ya. Lebih tersembunyi dari apa Pak? Langkah semut. Ya. Artinya semut itu kalau jalan itu nggak ada kedengeran, nggak kelodak itu nggak ada. Atau tik 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 itu aja nggak ada Pak. Ya, pernah ada yang dengar suara langkah semut? Nggak ada, karena tidak terdengar. Nah di sini ya kata beliau, akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Kayak apa itu Pak? Ya. Bahkan semut yang paling besar pun nggak ada suaranya Pak, nggak dok 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 gitu, ya. Kalau gajah baru kedengeran, ya. Semut ini Pak, ya. Maka kemudian faqama ilaihi Abdullah bin Hazan. Ketika Abu Musa sedang khutbah ini, maka tiba-tiba Abdullah bin Hazan pun berdiri. Begitu pula Qais bin Al-Mudarib. Kemudian keduanya pun berkata, wallahi la tukharrijanna mimma qulta, demi Allah kamu harus bawakan dalilnya, sumbernya dari ucapanmu itu. Ya. Karena ini kan sebuah hal yang terkait apa-apa keimanan, terkait masalah agama. Dalilnya mana begitu Pak? Banyak kan lagi khutbah ditanya dalilnya Pak. Ya. Aula na'tiyana Umar ma'dunan lana au ghairu ma'dun, atau kami akan lapor ke Umar. Baik kamu izinkan atau tidak, tak laporkan ke Umar. Bayangkan Pak, khotib keliru Pak, langsung lapor ke presiden istilahnya. Ya. Faqala, maka Abu Musa pun berkata, bal ukharriju mimma qultu, ya, saya akan hadirkan dalilnya itu. Saya akan keluarkan riwayatnya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, yaitu dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami para sahabat pada suatu hari. Beliau pun berkata, ya Yuhannas ittaqu hadza syirk. Persis Pak. Wahai manusia, jagalah kalian
dari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena dia lebih tersembunyi daripada langkah semut. Faqala man sya'allahu an yaqul, maka ada seorang sahabat pun berdiri. Ini pintarnya sahabat, Pak, luar biasa. Ya. Sahabat pun berdiri, Pak. Kemudian apa? Sahabat ini pun bertanya. Ya. Pertanyaannya luar biasa, Pak. Yaitu dia bertanya, kaifa nattaqihi wa huwa aqfa min dabibin namli ya Rasulullah. Lah terus ya Rasulullah, bagaimana kita menjaga diri dari kesyirikan ini? Lawang dia itu lebih rahasia daripada langkah semut. Ya. Langkah semut saja kita nggak bisa. Ya, ada semut di bawah ini. Kan nggak tahu kita, Pak. Di bawah meja ini ada semut, kan nggak kedengeran. Ya. Lah terus bagaimana kita, Pak? Bagaimana kita bisa menjaga diri dari hal tersebut? Kedengaran saja enggak. Gitu. Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Itu berbahaya, harus menjaga diri tapi tersembunyi. Nah terus bagaimana caranya? Ya. Maka Nabi SAW pun memberikan solusinya. Qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu apa-apa yang kami tidak ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang kami ketahui. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu kadang menyelinap gitu, Pak. Kita sibuk misalnya apa yang beribadah, ternyata syirik itu masuk, Pak. Nanti kita mulai ingin dipuji, ya. Kalau nggak dielu-elukan kita, ya merasa ini kok begini begitu ya, ya merasa panas ya. Kalau ada orang lain yang diangkat oleh orang-orang, dia merasa iri. Ya ini salah satu tanda-tandanya. Ya. Maka kita harus berhati-hati, sering-sering membaca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lamu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Larangan atau diantara hal yang dilarang yang ketiga adalah riya, dan insya Allah kita akan masuk pada larangan yang keempat, yaitu adalah al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Selanjutnya baru ada pertanyaan dari Bapak sekalian, silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Di sini sudah ada pertanyaan ya. Bagaimana menjauhkan diri dari sifat riya? Karena kadang-kadang kita tidak terasa kalau sedang dihinggapi rasa riya. Mohon jawabannya Ustaz. Syukron. Tadi sudah dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering-sering membaca doa ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa syai'an nahnu na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lamu. Ya, ini sering-sering dibaca, dan juga tadi kiat lainnya adalah dengan kita merahasiakan amal tersebut. Ya, apa yang bisa kita rahasiakan, karena beda yang ditampakkan dengan yang dirahasiakan. Pendorong riaknya itu lebih kuat pada yang ditampakkan. Ya. Dan juga ya berusaha untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar hati diteguhkan di atas keikhlasan. Itu wallahu ta'ala alam. Dari Bapak-bapak ada pertanyaan? Silakan. Nggih. Nggih. Bagaimana kalau seseorang memiliki prestasi dunia, ya, dia pernah juara ini juara itu, mendapatkan ya prestasi-prestasi pengakuan. Adapun dalam masalah dunia itu bukan riya, ya, cuma tetap jangan sampai sombong. Nah ini mungkin bukan riya ya, tapi apa? Sombong, ya, merasa lebih baik daripada yang lain, kemudian merendahkan saudara-saudara yang lain, maka ini bisa jatuh ke bahaya yang lain. Tapi bukan riya. Kalau seseorang misalnya, loh saya memang ahlinya dalam masalah ini, ya, biar saya mengerjakannya, atau biar orang-orang tahu, misalnya nggak ada masalah, ya.
Maka tapi hati-hati jangan sampai jatuh kepada al-kibr, kesombongan. Nanti akan ada babnya biidznillah ta'ala. Itu wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian pada malam hari ini, dan tiada terasa sebentar lagi kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan. Maka mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lamu. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna fihi bil a'mali salihah wal maghfirah min indik. Allahumma adrikna lailatul qadri wa wafiqna fihi bil qiyam al mukhlis wa bi as-siyam as-sahih. Allahumma ighfir lana fi tilka al-lailah walil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-khaira minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaihi min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi mimma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad, wa na'udzu bika minasyarri mimma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitaha lana fi khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.